sini ya. Kita tidak langsung ke sini. Ini kan seperti yang saya bilang tadi. Ini kan setup ini sudah saya kirimkan tadi ke teman-teman di grup. Sudah pada nyimak mudah-mudahan ya. Dan saya yakin Bang Jay udah mendapatkan beberapa kali dari pantulan profit ini ya. Oke, ada Bang Jay. Selamat malam Jay. Aduh, lama nggak jumpa nih. Lama nggak ngobrol. Kalau jumpa memang nggak pernah jumpa ya kita ya Bang Jay. Lama nggak ngobrol dan tahu-tahu Bang Jay udah beli tanah. Mudah-mudahan makin lama nggak ketemu dan kita juga nggak tahu kapan akan ketemu. Yang terpenting Bang J tanahnya bertambah terus dari hasil trading forex ini. Amin. Oke. Oh teman-teman, tadi ada pesan dari mahasiswa Surabaya. Ada nggak sih di sini? Oh ada ya. Udah masuk. Selamat malam, Masis. Malam Bapak, saya hadir. Ya. Yes, tadi ada pesan dari beliau bahwa tolong Mbah dibahas lagi basicnya. Oke, saya akan bahas lagi basic ya. Jadi yang paling pertama adalah tentu basicnya basic analisa ya. Analisa basic itu teman-teman ya. Analisis basic itu adanya di mana coba? Analisa basic itu adalah di support dan resisten. Makanya hampir semua guru saya itu dia ngebahas support dan resisten ya. Para master hebat itu mereka bahasnya support dan resisten. Kenapa? Karena ini adalah teknik dasar untuk menganalisa market. Gitu. Oleh karena itu, pahami support dan resisten. Biar apa? Biar kita mendapatkan profit. Nah, seperti yang saya buat di sini, coba deh saya akan hapus dulu biar kita nanti buat bareng-bareng ya. Biar nanti teman-teman ini paham ya. Oh, kenapa bisa mantul di situ gitu kan? Pertama yang harus dibuat catatan oleh teman-teman adalah support dan resisten itu patokannya adalah body candle ya, bukan sumbu. Support dan resisten adalah patokan utamanya itu di body candle, Masis. Body candle. Body candle yang seperti apa, Bah? Body candle yang terbawah, yang teratas, yang dimana terjadi pembalikan. Body candle itu yang kita hitung, yang kita dibuatkan tanda. Dan cukup yang terdekat saja. Ya, cukup yang terdekat saja. Paham ya? Itu. Oke, sebelum kita lanjut, izinkan saya seruput dulu kopi. Ya teman-teman, saya minumnya kopi ginseng ya. Kebetulan saya agen resmi daripada satu produk herbal ternama di Indonesia yang mengeluarkan salah satunya adalah ginseng coffee. Sehingga saya tidak ngopi sembarangan. Saya hanya ngopinya kopi ginseng atau ginseng coffee. Oke, baik teman-teman. Pertama, buatlah tanda dulu. Oke, saya buat tanda dulu nih, Masis. Jadi ketika Masis misalnya buka chat pagi-pagi nih, saya buka chat gitu kan. Seperti hanya Bang Jenny kalau pagi-pagi itu dia sebelum kerja dia itu buka chat, buat mappingan, buat garis-garis gitu kan. Itu yang dilakukan oleh Bang Jay. Setelah itu lah dia melakukan atau membuat yang namanya pending order. Bukan begitu ya, Bang Jay? Halo monitor, apakah yang abangku lakukan seperti itu? Iya, siap. Begitu, Abang. Pas, betul. Pas betul. Karena dulu juga kita ketika awal buka grup yang dibahas itu ya Bang Jaya. Iya, Bang. yang dibahas SNR dari dulu gitu ya. Nah itu. Nah, jadi coba kita yang pertama kita bukanya di H1 aja. H1 kenapa di H1, Bah? Nah, kenapa di H1? Jadi kita mencari support resisten terkuat bahasanya. Ya. Jadi H1 ini adalah H1 ini adalah candle ini setiap 1 jam sekali.
Di candle yang ini bolak-balik akhirnya naik, itu dia 1 jam sekali ganti lagi, ini 1 jam sekali nanti ganti lagi 1 jam sekali ganti. Jadi dalam 1 hari 1 malam dia hanya memberikan 24 candle. Itu ya kenapa, karena H1. Itu patokannya adalah jam yang ada di handphone. Ada agak ngantuk nih. Oke. Nah, jadi di H1-nya dulu kita buat yang namanya apa? Kita buat yang namanya, bentar, saya tadi flashback ya. Saya tadi info deh. Siang kalau nggak salah, ada yang masih ingat nggak? Kayaknya di semua grup saya info deh. Untuk hari ini saya cari buy untuk Bitcoin. Ada yang ingat saya mengatakan seperti itu di grup? Ada yang nyimak nggak? Benar adanya kan? Saya mengatakan itu. Ya. Dan bagi teman-teman yang ambil buy dari apa yang saya katakan di pagi, itu sudah mulai dapat profit hari ini. Saat ini, bukan hari ini, saat ini. Dasarnya apa yang saya lihat? Dasarnya ini teman-teman, dasarnya di D1-nya. Daily. Nih, jadi kalau teman-teman gak mau pusing, gak mau ribet, melihat kan coba kalau di ini. Kalau misalnya di M5. Pusing nggak? Pusing banget lah. Bolak-balik. Akhirnya kita di buy malah turun. Di sell malah naik. Di buy malah turun, di sell malah naik. Ada yang seperti itu? Akhirnya kita kejebakan Batman. Nah, kalau teman-teman merasa terlalu pusing dengan kondisi yang seperti itu, cek aja time frame yang gede. Ya, cek aja time frame yang besar. Lalu ketika misalnya cek time frame yang besar, maka tadi seperti yang saya bilang, hari ini Bitcoin cari buy. Gitu. Kalau udah hari ini Bitcoin cari buy, dasarnya adalah ini yang saya analisa. Oke, udah biar ini dibeginiin deh. Ya, dasarnya ini teman-teman yang saya analisa. Jadi saya bukan sembarangan ngomong ya mantul lagi, dia tidak jebol, berarti kemungkinan ini indikasinya dia akan yang candle yang lagi jalan ini akan ngebentuk yang namanya engulfing, jadi dia akan naik. Nah, faktanya alhamdulillah udah mulai naik. Jadi yang saya lakukan dari tadi teman-teman, saya mencari buy. Di mana saya mencari buy? Yaitu ketika harga itu turun. Dan kebetulan sama dengan yang di H1. Ya, sama dengan garis area yang saya buat di H1, teman-teman. Ya udah, kita boleh mulai aja H1 deh, ya. Bagaimana? Kita tandain dulu nih, harga yang terdekatnya ada di mana aja, yang di atas. Untuk yang atas saya coba akan menggunakan warna merah misalnya. Garis-garisnya, oke. Di mana ada candle yang sejajar di sini. Saya pakai warna merah sesuai dengan janji saya. Warna merah, di sini merahnya merah ini. Oke. Nih ya, teman-teman. 1 di situ. Kalau didobel dengan sumbu dan itu menjadi area, boleh nggak? Boleh. Tinggal ditekan, lalu dikopikan, dan di sini sumbu yang teratasnya. Artinya, di sini, teman-teman, adalah area sell. Gitu, ya. Jadi, di sini bisa menjadi area sell. Area sell di area ini itu saya udah bisa nulis ya. Aduh, ya Allah, alhamdulillah. Pak Koi, gimana kabarnya sekarang, udah sehat Pak? Koi, Pak Koi, alhamdulillah Pak, udah mendingan, ini lagi nyuci baju. Asik, alhamdulillah. Ya, kalau gitu besok saya ajak. Besok udah kalau kuat besok udah kuat kalau saya ajakin ngopi belum, Bu? Insya Allah siap.
sangat siap. Alhamdulillah, kemarin waktu saya ke kota, saya mengajakin ngopi ragu-ragu gitu kan. Iya. Akhirnya tadi saya ngopi dengan orang Jaya. Sebenarnya tuh yang kemarin ketemu itu Pak 2 hari udah kayak nggak enak badan Pak Koinnya. Jangan keluyuran dulu, mentang-mentang profit terus, ini mah muter-muter terus di Tasik gimana? Soalnya bosan di kamar terus. Nanti saya ajak olahraga deh. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini yang atas adalah garis resisten. Kalau di atas harga berarti namanya resisten ya teman-teman, di atas harga ya. Oke, kita lanjut lagi. Di mana lagi, Mbak? Ada area yang terdekat. Ini. Nah, ini candle yang di area body sejajar. Areanya sampai mana, Pak? Ada sumbu di sini sampai sini. Tuh, satu ya. Tuh. Udah 2 area. Di mana lagi, Mbak, yang terdekat di sini? Ini adalah area ini support teman-teman, kejebol. Jadi support become resistant. SBR. Support jadi ya SBR, support jadi resisten. Support become resisten. Gitu teman-teman. Udah ya. Bentar, saya menikmati kopi sama ngebalas chat dulu. Kamunya di sana kan? Agak jauh. Di situ aja, di dalam kamar aja. Oke, lanjut. Nah, kita tandain di area support become resistant tadi. Itu di sini. Nah, tambahin lagi tuh. Sini bodinya tuh. Pas banget. Nah, gitu. Tuh, support become resistant. Ada tuh area ya. Lalu bagaimana yang di bawah? Ini kayaknya udah cukup deh ya, Ini udah cukup SBR support become resistant. Tapi sebenarnya kalau kita mau tambahin lagi ada di sini juga nih. Yang terdekat tadi itu, nah ini. Nah ini body juga body datar juga ini. Nah di sini teman-teman. Dan terbukti kan tadi mantul di situ. Itu area-area untuk yang namanya resisten. Nah, oke, sekarang tinggal area yang di bawah harga. Ini kan harga lagi di sini. Area yang di bawah harganya di mana nih, Mbak? Oke, area yang di bawah harga kita lihat di sini. Yang terbawah ya, yang bawah itu yang supportnya tadi kan resisten warna yang merah. Yang sekarang yang supportnya. Nah, ini kita warnanya biru aja deh ya. Untuk supportnya warnanya biru. Biru apa, Mbak? Biru mudau. Biru tua. Oke. Satu ini areanya sampai sini. Oke, ya, satu itu. Yang kedua, sini. Ada body nih. Tuh, kan? Nah, teman-teman.
teman-teman. Udah deh, kalau udah begini, ya kita tinggal tunggu harga mendekati garis-garis itu, maka kita bisa lakukan sell kalau ke atas. Kalau nyentuh garis yang atas bisa sell. Waduh, HP-nya perlu dicas. Kalau nyentuh yang bawah, buy. Itu teman-teman. Dan buktinya dari tadi, coba deh kalau misalnya kita nge-sell dari tadi, di sini pasang sell limit aja dari tadi. Ya kita hitung 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 kali profit ketika sell limit. Yang bawah kita hitung dari tadi ya benar harian ini nih, malah seharian ini. Jadi sekarang udah jam berapa? Jam 8. 1 2 3 4 5 6 12 jam. 7 tuh dari tadi juga. Coba 1 2 3 4 5 6 sini. Yang buy limitnya pun profit 6 sama 7 tadi 13 transaksi profit. Kalau sell buy di area ini dari tadi. Nanti kalau misalnya dia jebol sini, dia jebol ini, dia berarti sell-nya bisa di sini. Dia jebol ini, sell-nya bisa di sini gitu. Banyak pakai SL, berarti 2 kali rugi. Misal kalau jebol ini 2 kali rugi tuh. Misalnya teman-teman SL-nya 15.000 atau berapa. Berarti kan begitu nanti di sini terjun ya ketutuplah ruginya. Jadi kalau kita entry di areanya tidak akan sampai rugi gede, nggak akan. Bah kalau ini bisa pakai MRC nggak bisa. Jadi kalau lagi bolak-balik begini nih, ini nggak bisa pakai MRC. Ini tinggal tunggu jebolnya ke atas, tunggu jebolnya ke bawah. Spreadnya lagi agak lebar. Tapi untuk nyari lot 0,01 pakai rupiah, untuk nyari 30.000 ini dapat lah. 30.000 dari sini ke sini dapat lah. Bolak-balik. Tadi kali 7. Dia kali 7 udah berapa tuh? 210.000 cukup lah untuk hari ini. Kalau lot 0,01. Ada yang laporan tadi ke saya. Dapat 14 juta. Keren ya. Dengan teori XNR ini. Dia dapat 15 juta. Lotnya gede. Lotnya gede. Lotnya 1.0. Dan dia melakukan transaksi seperti yang sering kali bisa bilang, ketika harga sudah tak mendekati garis yang udah dibuat, bukan sudah nyentuh, tapi begitu harga menuju garis, dia langsung sell. Ketika udah turun langsung profit diambil. Teorinya seperti itu. Itu ya. Bang Sis, Masis, itu teorinya. Atau kayak pakai jurusnya Bang Zai, dengan sell limit, buy limit ditinggal, asal pakai TP, sah-sah baik. Teori ini udah menghasilkan banyak banget profit bagi Bang Zai kayaknya di hari ini. Bolak-balik terus. Coba saya nanya Bang Zai, monitor Bang Zai buka mic-nya. Ini dengan pergerakan candle yang seperti ini dari tadi, Bang Zai dapat uang nggak? Udah tidak kebuka. Coba kalau diturunin ke 15, ini lumayan jauh-jauh tuh. Jadi kan udah tahu kita. Jadi kalau misalnya ini sekarang ya udah gitu, sell limit dari sini aja udah mantul ke bawah, udah dapat profit, udah diambil, tinggal tunggu lagi. Begitu masuk lagi ke sini misalnya, ya kita sell limit lagi, misalnya di sini sell limit lagi. SL-nya di atasnya. Kita menaruhkan misalnya 15.000. Atau mau di sini sekalian juga nggak apa-apa. 50.000 lah atau 35.000. Udah di sini sekalian 35.000. Gitu kan? Di sini juga naruh kita, misalnya sell limit.
SL-nya di sini sekalian, 15.000, tipis banget. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau lagi diplototin, nggak usah pasang TP. Begitu profil misalnya 15.000, 20.000. Kalau lot 0,01 ya, ambil. Nunggu lagi gitu. Yang di bawah kita pasang aja. Masih tuh, di sini misalnya. SL-nya di bawahnya garis. Ambil 15.000. Tapi kekecilan nih, nanti kesana sliding. Ya udah di 35.000 juga gak apa-apa di bawah ini. SL-nya. TP-nya 1:1 gak apa-apa. Wih, kurang bawah dikit ini juga. Yang ini kurang bawah dikit tuh mantul lagi ke bawah tuh. Itulah saktinya area garis yang udah kita buat di H1. Gitu. Dan kalau sprintnya lagi tipis, ini kan kebetulan sekarang lebih lagi lebar. Kalau misalnya sprintnya lagi segini, ini tipis banget nih. Buatlah SNR di M1, di M1 juga gak apa-apa. Ya, kayak Bang Zai dia langsung bikin entry by limit aja di sini misalnya, gitu. TP-nya di sini pendek, misalnya di sini, seperti itu. Bisa nggak bisa? Kalau sprintnya lagi tipis, ini saya contoh. Tapi kalau sprintnya lagi lebar kayak sekarang, cukup yang di M15 aja cukup. Santuy kita. Itulah cara bikin support resisten di H1 yang kuat. Dan kita mau cari entryan di M berapapun boleh. Kalau udah dibuat garisnya begini. Gitu ya. Jadi selnya kapan? Selnya ketika harga mulai masuk mendekati, bahasa saya mendekati, tek, langsung sell. Misalnya kalau yang mau layering, sell. Nah begitu dia turun kayak sekarang, ya udah profit, ambil sebagian, sisakan sebagian, udah. Itu kalau yang diplototin. Kalau yang nggak diplototin berarti sell limit buy limit. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Apa? Itu nggak pakai MMRC ya? Kalau teknik SNR. Kalau SNR yang nggak pakai MRC, dan lagian kalau sekarang ini nggak bisa MRC kalau sekarang. Kenapa? MRC itu seperti yang pernah saya bilang, MRC itu dipakai ketika marketnya ngebentuk tren. Lawang sekarang ini bolak-balik. Kalau market udah ngebentuk tren, maka bisa pakai MRC itu. Kayak yang ini bisa MRC, yang ini. Ini MRC bisa. Nih, buy, sinyal MRC semua. Belum yang kecilnya. Gitu. Tapi kalau misalnya marketnya lagi sideways begini, SNR lebih cantik. Gitu, Pak. Coba kalau misalnya time frame yang gede, gimana nih? Apakah ada MRC nggak di time frame? Bisa MRC nggak time frame yang gede? H1 aja. H1-nya aja ini bolak-balik aja. Tidak ngebentuk lah ya. Tidak ngebentuk. Coba kalau misalnya di XAU nih untuk besok. Lihat XAU-nya. XAU-nya udah mulai ngebentuk MRC. Yang MRC itu kan gini. Ketika tambahin sama 200. Nah, MRC itu kan ketika harga di atas SMA 200, para EMA yang lain di atas SMA 200 itu MRC. Nah, ini udah mulai ngebentuk MRC. Tinggal besok kita tunggu nih. Jam 5 pagi itu apakah dia bikin engulfing? Kalau dia bikin engulfing jam 5 pagi, itu teman-teman bisa nge-buy lah. Ketika jebol ke sini dia bisa nge-buy. Kenapa? Karena dia mantul dan ngebentuk sinyal buy. Untuk XAU. Ini udah base-nya MRC udah keluar ini. Untuk XAU ya. Tuh secara besar XAU-nya udah mau naik gitu kan. Walaupun sebenarnya masih hati-hati ketika masuk area SNR-nya.
Nah, MRC itu gini. Kalau misalnya harganya lagi begini, ini MRC. Tuh. Engulfing, pantulan EMA 50, engulfing lagi, sinyal-sinyal buy ini. Engulfing lagi, ini sinyal-sinyal buy itu. Ada 5 atau 6 sinyal buy. Itu namanya MRC. EMA dan RSI. RSI-nya nggak dipasang. RSI-nya belum dipasang. Gitu ya. Bisa peduli MRC-nya pakai SNN. Jadi catatannya untuk jam 5 pagi dia bikin gap, apalagi lagi ke atas, ya udah bisa ngambil buy. Kemungkinan dia akan naik ke sini untuk turun lagi sampai sinilah naik. Tapi kalau misalnya besok gapnya malah dia terjun, berarti tunggu di sini nanti pantulannya. Dia mungkin ke sini. Gitu. Oke, jelas? Mudah-mudahan jelas lah ya. Untuk lot, ngitung lot gimana? Kalau ngitung lot, kalau saya lotnya misalnya kalau lot mau tetap, berarti layer ditambah. Gak apa-apa. Kalau misalnya lotnya mau naik, layernya satu aja. Itu kalau untuk masalah lot dan layer ya. Hitungannya gitu aja. Jadi kalau misalnya kita lotnya biarin aja dan saldonya udah makin naik, berarti tambahnya tambah layer aja. Monggo yang mau nanya. Jangan ragu. Dari tadi bolak-balik. Berarti kalau lihat sinyal dari EMA harus lihat candle. Betul. Betul Bu Maria. Lihat sinyal dari EMA harus dari candle. Karena candlenya itu saya kalau lihat sinyal candle. Candle, Bu. Wah, Bang J ini juga profit tipis-tipis. Keren. Mudah-mudahan pas bangun udah kejemput. Oh iya, tidur ya Bang J. Saya juga kalau bangun tidur langsung lihat HP. Lihat market. Berarti lihat sinyal EMA harus lihat candle juga ya. Iya, Bu Maria. Harus lihat candle. Candlenya apa? Candlenya pola pembalikan aja. Jadi kalau misalnya kita bingung candlenya sinyal itu seperti apa? Sinyal itu pola pembalikan. Itu sinyal. Ini base-nya base Morningstar. Yang ini juga Morningstar tuh. Merah, doji, hijau ini buy berarti kan. Yang ini tadi engulfing, walaupun memang ini bolak-balik. Maklum, jadi jangan disamakan kalau market hari libur dengan market hari biasa. Hari biasa jelas pergerakannya. Kalau hari libur bikin agak sedikit puyeng. Barusan aja kan saya kena jebak SL. Ini Morningstar semua. Ini Morningstar pola candle pembalikan. Ketika ini kelihatan Morningstar, buy aja profit. Yang ini engulfing. Ketika melihat engulfing seperti ini, pas pergantian buy aja Bu Maria. Itu adalah sinyal buy, profit. Dan ini adalah mantul di EMA 50 dan ini bikin ekor ke bawah. Ini bisa sell. Kenapa? Karena ini mantul di EMA 50. Ini engulfing bearish, sell aja dan profit. Artinya lakukan ketika muncul bahasa-bahasa yang sudah saya jelaskan. Ya. Yang ini engulfing nih. Ini engulfing, jadi kalau udah ada engulfing pas pergantian buy aja, lumayan profit. Gitu. Yang ini bearish engulfing. Udah gitu ini motong EMA 710 ke bawah ya. Ini mantul bukan motong. Berarti pas pergantian bisa sell dan profit. Biasakan disiplin kalau mau ngentry ada engulfing boleh. Apalagi yang ini. Ini saya katakan ini ikan paus. Tahu nggak ikan paus? Kenapa? Karena ada dua alasan entry yang gurih. Ini ikan paus ini. Engulfing ada di area SNR. Ini kan area resisten. Dan ini engulfing udah. Sell aja di sini. SL-nya berarti di atas ini. Udah ini profit gede. Sehari kayaknya cukup deh profit ini. 2 jam aja ini dapat ini. Kalau lotnya lumayan gede ya kita bisa kebeli apa yang kita mau. Kuncinya sabar. Nunggu apa? Nunggu momentum. Momentum seperti apa? Sinyal. Sinyal seperti apa? Candle. Candle yang gimana? Pola candle pembalikan. Engulfing, morning, evening.
Tuh. Apalagi ini MRC nih. Per EMA di atas nih. Ini udah turun tapi dibanting sama ini bikin engulfing. Ini kan paus lagi. Kan paus nih pas pergantian buy udah lumayan profit. Yang turun banting lagi ke atas sudah langsung buy. Itu polanya sama-sama terus seperti itu. Jadi teman-teman tinggal nunggu aja pola-pola yang sama keluar gitu kan. Kenapa hampir semua master bilang bahwa trading itu 90% nunggu, 10%-nya entry. Karena ini polanya keluar lagi pola yang sama gitu kan. Yang ini engulfing lagi buy. Ini mantul lagi ke atas buy. Gitu. Abah yang dinamakan garis mantul itu gimana? Mantul itu sumbu. Mantul itu ini nih mantul kan? Nah ini sumbu. Contoh nih, ini ekor candle merah di sini. Jebol apa mantul? Mantul EMA 710. Mantul itu ya mantul, namanya juga mantul. Gimana ya? Balik lagi mantul, bola dipantulin ke lantai. Itu mantul kan? Nah ini pun gitu. Si ujung ekornya itu dia mantul tuh. Nggak ngejebol EMA 710, mantul lagi ke atas. Yang ini ekornya mantul lagi ke atas, nggak jebol body. Yang nggak jebol body itu adalah pantulan dan itu akan naik. Silakan aja perhatikan terus setiap terjadi seperti itu. Gitu ya, Mbak Sica. Yang ini tuh ekor candle hijau, mantul jebol ke atas, mantul tuh. Di EMA 710, sell setelah itu profit. Jadi lakukan transaksi di pantulan EMA 710. Kalau puyang-puyang silakan lakukan transaksi di pantulan EMA 710. Wis itu. Ikan semua. Nah yang ini contoh. Oke saya coba buang deh. Biar nggak puyang ya. Oh iya teman-teman. Ternyata di grup edukasi saya itu ada beberapa orang, bukan hacker ya, tapi saya katakan aja orang iri. Dia mau ngikut nggak bisa, orang iri ngikut nggak bisa, dia pura-pura ingin belajar dengan saya, tapi ternyata so tahu so pintar gitu kan. Ada yang gitu loh. Dia ngejapri gitu kan. Jadi kalau saya update, dia ini mencari kesalahan saya. Ada yang seperti itu, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezekinya untuk teman-teman yang seperti itu. Nggak apa-apa, saya ikhlas deh. Kenapa? Karena dari awal juga saya udah bilang kalau saya ini sebenarnya bukan master, tapi saya hanya berbagi cerita tentang trading forex yang saya alami. Kalau saya profit, ya profit. Kalau misalnya saya rugi, ya rugi. Kan saya juga bilang di grup sinyal juga, kalau sinyal gagal, ya gagal. Rugi, ya rugi. Kena SL, kena SL. Makanya transaksi pakai SR. Nggak apa-apa deh ya. Cuma saya lucu aja. Ada orang, 1-2 orang lah ya. Dia seperti itu. Nah ini balik lagi ke bahasan. Gak usah ngebahas yang aneh-aneh. Nah ini mantul sumbu ini mantul sumbu balik lagi ke atas buy. Ini buy lagi. Setelah kita melihat ini mantul buy. Itu Mbak Sita dari sini bisa profit kalau ngebuy. Berarti tidak ada bahasa sell dari sini. Buy aja terus tuh. Bisa profit. Gitu ya, yang dikatakan pantulan adalah sumbu yang mantul di EMA 710. Tidak jebol body. Kalau silakan. pantulan di 710 itu entry-nya habis candle itu tak? Apa? Nah gini. Siap. Gini Mas Is. Contoh yang ini nih ya. Ini kan berarti dia bentar saya hapusin dulu deh ya biar Mas Isnya lebih jelas ngelihatnya. Pertanyaan yang bagus dan mudah-mudahan nanti mewakili teman-teman juga. Nah, contoh masih yang ini. Candle dia itu tuh bikin merah dulu. Tuh bikin merah. Pas tepat di garis EMA 50 di sini. Dia balik lagi ke atas Mas. Balik lagi ke atas ini. Dia berakhir seperti ini doji.
ini tidak jebol, ini mantul. Mantul EMA 50, 710 juga mantul. Kapan transaksinya? Pas pergantian candle. Pom ke sini, buy. Dia pas dia pom ke sini, kita buy. Dia ngegusur dulu memang ke bawah tuh. Sebenarnya kalau begitu kita udah buy di sini, SL-nya tentunya di sini. Nah, dia turun dulu ke bawah udah hampir ngejilat SL, tapi ternyata balik ke atas. Ketika dia balik lagi ke atas, di sini masih perhatikan waktunya. Misalnya ini yang 1 jam sekali. Misalnya waktunya ternyata udah lewat dari 50%. Udah misalnya 75%, posisinya udah begini, berarti udah gak mungkin turun lagi. Ya udah di sini buy lagi bisa. Dan terbang. Profit gitu kan. Jadi setelah benar-benar teridentifikasi itu mantul, itu kita bisa nge-buy. Atau kita tengok dulu ke time frame yang kecilnya. Kalau di time frame yang kecil ada pola pembalikan, langsung saja buy. Misalnya gini Mas Sis, di sini dia udah bikin pantulan di EMA 710 di sini. Lihat di M15-nya misalnya, mantulkan di EMA 50 dan naik lagi, M15-nya misalnya bikin engulfing atau misalnya ada morning star, ya udah langsung gas buy aja dari sini, masih gas buy aja, maka harga naik dan profit. Itu jelas ya? Jelas, Pak. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Jadi garis-garis yang tadi udah saya buat itu udah bisa menghasilkan semua ya. Silakan besok pagi, dan saya pun insya Allah akan kirim setup juga ya untuk yang emas, nanti SNR-nya ada di mana, saya akan kirim dari grup. Teman-teman tinggal ngikuti kalau tapi nggak apa-apa deh. Untuk sambil belajar lah, kita sambil belajar bareng-bareng. Gitu. Ada pertanyaan lain lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman yang lain? Kalau ada silakan sebelum saya tutup. Izin, Bah, saya mau nanya, Bah. Silakan boleh. Ini, Bah, untuk pola SNR ini kan pakai time frame yang H1, Bah ya. Nah, kita mau main di yang lebih kecil, misalkan M15, tetap pakai yang ini atau ganti garis SNR lagi, Bah? Tetap pakai yang ini. Contoh misalnya gini. Ini H1 nih. Nah, di sini berarti ini support. Lalu di sini yang apa? Support ya. Lalu misalnya untuk yang biru saya geser dulu deh ke atas. Nah, untuk resistannya misalnya yang biru ini. Nah, ini yang satunya nih ya, merah nih. Nah, terus kita ke time frame yang kecil, M15. Ingat, berarti yang merah dan biru itu adalah yang H1-nya. Nah, kalau misalnya di M15-nya ada SNR lagi, buat lagi aja yang SNR M15, atau misalnya dibedain warnanya boleh, misalnya yang M15 gitu, gelasnya misalnya warnanya hijau misalnya, itu boleh. Nah, di sini. Jadi nanti kalau misalnya jebol yang H1-nya, ini kejebol, tunggu di sini M15. Atau misalnya M15 menggunakan atau pantulan di EMA 50 atau di garis EMA, ya itu juga boleh gitu. Tapi secara kekuatan itu SNR H1 itu biasanya lebih kuat. Jadi akan terjadi pembalikan yang kenceng, yang kuatnya itu di H1-nya, nanti di SNR yang H1-nya. Jadi boleh bikin SNR lagi, contoh misalnya di M5 atau di kalau Bang Jay kan sukanya di M1 kalau emas gitu kan. Kalau emas Bang Jay sukanya di M1. M1 boleh nggak, Bah, bikin lagi SNR? Boleh. Karena nanti akan mantul. Cuman kalau SNR yang di M1-nya jebol, berarti gede sama-sama. Atau kalau misalnya melakukan di EMA yang terbukti EMA 50 pun itu gurih untuk satu. Kalau pantulannya EMA 200 dia ya satu, maaf ya Allah, di M1 ya, di M1. Kalau di M1 itu pantulan yang kuatnya itu di EMA 150. Jangan lu
Kalau misalnya di M5 atau misalnya di M15 boleh di 710 scalping ya, untuk scalpingnya. Kalau intraday-nya menggunakan time frame yang gede. Lagi. Yang lain ada lagi? Kalau yang sekarang ini BTC ya seperti yang tadi saya bilang. BTC di sini masih bolak-balik SNR tipis. Tapi kalau M1 ini saya nggak merekomendasikan. Ya. Di M5 cukup ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang SN untuk tren kita tidak mau, kalau misalnya kita mau transaksi dan market lagi sideways, maka sangat rekomendasi banget kita menggunakan support dan resisten ya. Nah ini udah mau naik, udah mau mendekati garis, kita misalnya bisa lakukan sell gitu kan. Tadi harusnya ketika di atas ini bisa SL-nya di sini kecil ya, ini cuma 12.000 aja ininya resikonya atau SL-nya. Jadi kalau misalnya mendekati ke atas itu resikonya kecil ya, SNL-nya SL-nya kecil gitu. Kita kan dalam dagang itu mengurangi risiko dan memaksimalkan. Untuk melemah dulu, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata teman-teman. Jika apa yang saya sampaikan teman-teman boleh ikut lagi edukasi. Tapi jika saya sampaikan lupa cerita kepada orang lain, minimal keluarga terdekat gitu ya. Kunci utama daripada trading forex seperti tadi siang saya sharing dengan Taiwan ya, jadi Taiwan, namun dia sambil trading forex ternyata teman-teman. Analisa teknikal itu sebenarnya dia hanya 5% dia gunakan. Yang paling penting yang dia sering pakai yaitu money management, pengelolaan keuangan dan menggunakan batas resiko, batas rugi. Dia pun bilang tadi, benar sekali Mbah katanya, kalau trading itu harus selalu putih. Nah, pikirannya harus selalu tenang, jangan terbawa oleh saya memang benar ini sudah dalam hati ingin cepat uang untuk bayar ini, untuk bayar itu, malah tak akan memang maka kita harus tenang gitu. Oke, baik teman-teman, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi nanti di Rabu malam. Saya mau analisa dulu untuk besok. Koin besok yang gede itu yang ketika turun naik untuk Bitcoin. Mas, daily-nya di sini bikin ya. Jadi saya kalau ini ya di situ untuk emas juga. Namun di sini dia masih candle belang, hati-hati. Saja besok jam 7 itu terjun lagi. Ya. Oke, itu saja teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.